Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang memiliki visi yang sangat jauh ke depan dan presisi. Ada dua kemungkinan ini terjadi menurut saya, nanti Bapak bisa tambahkan. Yang pertama, karena beliau sangat jenius. Orang yang jenius itu berpikirnya bukan hari ini, tapi besok, lusa, bulan depan, minggu depan, setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau Bapak adalah penggemar ilmu statistik, itu proyeksi masa depan itu bisa, Pak. Jumlah manusia 50 tahun lagi gimana, demografinya gimana, ada pola, ada pattern yang kemudian bisa membantu kita menentukan masa depan seperti apa. Saya punya data misalnya, demografi umat beragama di dunia, sekian persen pertumbuhan Islam di sini, Kristen di sini, Hindu, Buddha di sini. Lalu di mana yang tumbuhnya pesat, di mana yang relatif tidak pesat, itu ada datanya. Tentu ada variabel yang tidak bisa kita tolak. Ini kalau tidak terjadi sesuatu yang besar, post major, misalnya pandemi kayak COVID kemarin, itu mengubah demografi. Atau ada peperangan besar sehingga yang harusnya diproyeksikan kelahiran fertilitasnya misalnya 1,5% tiba-tiba tinggal 0,5% gara-gara ibu hamilnya banyak yang tewas. Nah, itu kita bisa memprediksikan, dan mungkin 10 tahun bisa, tapi Nabi Muhammad prediksinya sangat jauh, Pak. Beliau 15 abad yang lalu prediksinya terkait sekarang, zaman sekarang itu yang saya baca semuanya presisi. Luar biasa Nabi Muhammad itu, sangat visioner. Menurut saya tidak ada manusia yang sehebat itu. Kalau Bapak boleh bertanya pada diri sendiri, 30 tahun yang lalu kegambar nggak akan ada ChatGPT, Pak. Di ChatGPT mana semuanya bisa. Bapak minta apa sama ChatGPT bisa, Pak. Kegambar nggak bahwa sekarang kita bisa bikin animasi, tinggal nyuruh sama, saya nggak tahu, tinggal punya prompt-promptnya apa gitu ya. Buatkan animasi nenek-nenek menjadi kura-kura ninja. Bisa itu, Pak. Bapak coba aja. Beneran jadi nenek-nenek jadi kura-kura ninja, Pak. Karena kalau saya nonton YouTube, saya nggak tahu algoritma YouTube itu beneran berdasarkan saya tonton atau enggak. Saya kadang-kadang disuruh nonton hal unik, yaitu kritik-kritik sosial kayak tentang masalah yang ada sekarang, tentang bendera One Piece dan apa. Itu bentuknya bentuk animasi, dan itu lebih bagus daripada film animasi yang sekarang sedang didiskusikan di banyak forum, karena animasi katanya sekian miliar tapi gambarnya buruk misalnya begitu. Kegambar nggak 30 tahun lalu kita punya ChatGPT? Saya nggak kegambar, Pak. Nggak kegambar. 10 tahun lalu juga nggak kegambar. Bahwa sekarang orang hidup untuk masalah nanya apapun, nanya Google, Pak. Dan 10 tahun yang lalu saya masih nggak kegambar bahwa untuk ke rumah teman saya nanya Google Map, Pak. Kalau dulu kan nanya tukang ojek, Pak. Tapi tukang ojek juga kayak Google Map, Pak ya. Saya mau ke rumah Pak Anu, lurus saja, nanti ada perapatan belok kiri, rumah yang warnanya hijau. Lebih presisi dari Google Map, Pak, karena tahu warna rumah. Tapi kegambar nggak 10 tahun yang lalu bahwa kemana-mana kita pakai Google Map? Nggak kegambar. Kegambar nggak bahwa HP sekarang di charger itu nggak usah pakai colokan. Kegambar nggak bahwa kita naik mobil itu nggak lagi pakai bensin. Mungkin 150 tahun yang lalu kita nggak kegambar bahwa kita akan bepergian tanpa jalan, tapi naik mobil. Nabi Muhammad punya prediksi banyak sekali tanah buatnya, dan terjadi. Saya bukan ngomong seperti ini karena saya muslim. Ya, tetap saya muslim, punya nilai yang saya yakini. Tetapi saya berusaha objektif, Pak. Tanah buat Nabi itu presisi. Ini yang pertama, karena beliau adalah orang yang sangat cerdas. Dan saya tidak tahu kecerdasan kayak gitu tuh gimana caranya bisa ada. Yang kedua, karena beliau dapat wahyu. Nah, ini yang mustahil diperoleh oleh siapapun. Dua hal ini yang melengkapi sehingga Nabi Muhammad punya proyeksi, tanabbuhat, prediksi yang akan terjadi di akhir zaman seperti ini, dan terbukti, diverifikasi satu persatu. Maka kalau membicarakan agama Islam, saya lebih enak mencontohkan berdalil dengan Al-Quran dan dengan Nabi. Nggak ada kitab suci yang seperti Al-Quran, Pak. Dibaca 15 abad masih relevan, ilmunya nggak habis-habis, nggak ada, Pak.
Tidak ada manusia yang pemikirannya dikaji. Politik Islam, siapa sumbernya? Nabi Muhammad. Pernah kuliah ilmu politik? Gak pernah ternyata. Ekonomi Islam yang sekarang berkembang bahkan di Eropa, siapa yang mengembangkan pertama kali? Nabi Muhammad. Pernah kuliah Fakultas Ekonomi? Gak pernah. Etika yang beliau kembangkan adalah etika yang diterima semua orang, Bapak dan Ibu sekalian. Kita punya etika makan, table manner, Pak. Tapi table manner yang dipakai di Inggris nggak kepake di Indonesia, Pak. Saya pernah belajar table manner, Pak. Itu untuk naruh sendok aja ribet, Pak. Sendok sebelah kanan atau kiri. Dan sendok ternyata ada banyak jenisnya. Saya baru tahu tuh ada sendok sayur sama sendok teh sama sendok nasi. Dan berarti table manner yang ada di Inggris nggak kepake di Indonesia, Pak. Kita mau makan nyari sendok dulu, ya nggak makan, Pak. Pakai tangan aja. Tapi Nabi ngajarin table manner terkait makan. Di Saudi dipakai, di Indonesia dipakai, di Bekasi dipakai, di Amerika dipakai. Siapa yang pernah nolak? Sulit banget, Pak, menjalankan ajaran Nabi Muhammad terkait makan. Gak ada yang sulit. Mulailah dengan baca bismillah, gunakan tangan kanan kecuali tangan kanannya lagi diperban, gitu saja, enak banget. Makan yang dekat, jangan yang jauh. Kalau yang jauh tuh begini-begini ganggu sampingnya. Kalau ada minuman yang diminum bersama jangan ditiup. Kalau sendiri boleh, misalnya saya ada teh atau kopi panas tiup nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ada misalnya sop lalu ditiup yang lain jijik karena pas tiup ada ludahnya, jadi nggak kemakan. Kayak gitu, makanlah yang rapi, yang bersih, jangan ada yang tersisa. Sekarang kita ngomong food waste, Pak. Makanan terbuang sia-sia. Sekarang dikampanyekan. Nabi Muhammad sudah ngomong masalah mubadzir, Pak. Kalau ada makanan di tanganmu, jilat, di piring ambil. Luar biasa itu, table manner-nya kepake. Etika apa yang ditolak oleh manusia? Dipakai dari zaman beliau di padang pasir sampai sekarang di Indonesia yang hujannya nggak habis-habis. Luar biasa. Nah, baik. Itu prediksi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya saya mendiskusikan agama, yang paling gampang ya balikin ke Quran sajalah. Mana ada kitab suci sekuat itu? Atau balikan kepada Nabi Muhammad. Mana ada manusia sesempurna itu? Menariknya beliau tidak mampu baca, itu hebatnya lagi. Orang nggak mampu baca. Kalau beliau jago baca, kita bilang ya pantas Muhammad pinter. Orang kalau sore dia ke perpustakaan, pantas beliau pinter. Orang kalau hari Minggu dia datang belajar ekonomi, beliau enggak seperti itu semua. Dari mana itu?